Perkenalkan, nama saya Nur Hasmi dan Nur Hashim dari program studi pendidikan biologi B semester 1. Hari ini saya akan membawakan sebuah pidato dan saya mengambil tema pendidikan dengan judul Wanita Berpendidikan. Oke, langsung saja ke pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sasma Yunita SPD MPD selaku dosen pengajar bahasa Indonesia dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang wanita berpendidikan. Teman-teman yang saya banggakan, di era global yang semakin maju sekarang ini, menuntut kita memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan wawasan yang luas. Namun pada kenyataannya masih ada wanita yang menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting yang wajib untuk ditekuni. Terdapat beberapa faktor yang membuat wanita berpikiran seperti itu. Salah satunya yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak cukup atau tidak memenuhi. Faktor ini membuat wanita mengurung niatnya untuk tidak melanjutkan pendidikan atau bahkan tidak ingin berpendidikan. Tapi perlu teman-teman ketahui, di zaman yang semakin berkembang ini banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan. Semua bisa kita dapatkan asalkan ada niat dan kemauan dalam diri. Faktor lainnya yaitu dari mulut ke mulut atau stigma masyarakat, bahwa setinggi-tingginya seorang wanita untuk berpendidikan tinggi pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah, suami, anak-anak, dan tidak akan berkesempatan untuk bekerja di kantor dan lain-lain. Kembali lagi, kita sekarang berada di era yang sangat-sangat maju. Bahkan hanya duduk bekerja di rumah atau working at home tanpa bekerja kantoran pun kita dapat menghasilkan uang. Waktu adalah emas dan sangat berharga. Jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka jangan berharap akan mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Teman-teman yang saya banggakan, dalam beberapa penelitian tentang wanita, gen wanita yang paling banyak diturunkan atau disumbangkan kepada anak yaitu berupa kecerdasan sekitar 40-60% dan sisanya bergantung pada lingkungan sekitar kita. Jika lingkungan yang ada di sekitar kita baik, maka hasil yang kita dapatkan juga baik. Dan jika lingkungan di sekitar kita tidak baik, maka hasilnya pun akan buruk. Teman-teman yang saya banggakan, perlu teman-teman ketahui khususnya wanita-wanita Indonesia. Sampai detik ini, kita patut bersyukur dan beruntung bahwa kita sekarang hidup di zaman yang mana wanita berpendidikan itu sangat dihargai dan juga penting. Di balik semua itu, ada seorang wanita yang memperjuangkan ini. Dan siapakah dia? Ya, beliau adalah Ibu Kartini. Ibu Kartini lahir pada 21 April 1879 dan merupakan bangsawan asal Jepara. Beliau dikenal sebagai sosok perempuan yang memperjuangkan keadilan pada wanita Indonesia untuk berpendidikan dan diskriminasi yang terjadi pada wanita Indonesia saat itu. Pada tahun 1902, Ibu Kartini mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan dan sebagai bukti bahwa Kartini memang betul-betul berjuang untuk wanita-wanita Indonesia. Sehingga sekarang ini wanita-wanita Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan adil.
Ibu Kartini bukan hanya berjuang untuk wanita berpendidikan. Beliau juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkarya dan juga memberikan dorongan motivasi kepada wanita untuk percaya diri dalam berkarir. Begitu banyak perjuangan yang Ibu Kartini lakukan untuk wanita-wanita Indonesia. Apakah kita sebagai wanita Indonesia akan membiarkan perjuangan itu sia-sia? Tentu saja tidak, kan? Kita harus tetap semangat dalam menempuh pendidikan yang layak. Dan masih banyak lagi wanita-wanita saat itu dan masa sekarang yang masih berjuang dan memberikan motivasi untuk wanita Indonesia. Salah satunya yang sangat saya kagumi yaitu mama saya. Beliau bukanlah wanita yang berpendidikan tinggi, tetapi mama bagi saya adalah guru pertama saya yang mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang bukan hanya berpendidikan tetapi menjadi seorang wanita yang mempunyai etika yang baik dan sabar dalam menjalani apapun itu. Teman-teman yang saya banggakan, pendidikan bagi wanita juga sangat penting di dalam suatu keluarga. Karena semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh wanita, maka ia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu juga merupakan amal jariah tentunya untuk kita yang beragama Islam. Jika ilmu yang kita bagikan bermanfaat baik dan dilanjutkan terus-menerus, ilmu itu akan menghasilkan pahala yang terus mengalir kepada kita dimanapun kita berada. Teman-teman yang saya banggakan, semua itu kembali ke diri kita dengan niat yang ditanamkan di dalam hati. Pendidikan juga bukan hanya menjadi keuntungan untuk kita sendiri, tetapi keuntungan untuk banyak orang. Orang yang berpendidikan tinggi merupakan orang yang berilmu. Ilmu adalah cahaya, dan jika cahaya dipancarkan, semua jalan akan terlihat dengan jelas dan mudah untuk dilewati. Dengan menjadi wanita yang berpendidikan tinggi tidak bermaksud mengganti peran kaum laki-laki, melainkan menjadi bentuk kerjasama dalam membangun dan menjadi cahaya bagi orang awam dan generasi penerus bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum mengakhiri pidato ini, saya memiliki pesan khusus untuk teman-teman perempuan yang tengah menempuh pendidikan agar tekun dalam berproses. Jika sudah memulai, maka harus diselesaikan dengan baik. Saya tahu tidak ada pendidikan yang mudah. Namun, satu hal yang pasti, orang yang berhasil adalah orang yang mau berusaha. Sebab itu, mari berusaha mewujudkan diri menjadi wanita yang berpendidikan di masa mendatang. Dan juga saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Sasma Yunita yang telah banyak memberikan motivasi untuk saya pribadi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu lagi. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya dan juga teman-teman. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya, video pidato saya yang saya buat. Terima kasih banyak, semoga dapat memberikan motivasi dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau kurang kata atau lebih kata. Saya mohon maaf dan selamat malam. Bye-bye.